Dicatat di buku kehidupan perbuatan kita itu Romo ya. Ya. Wahyu 20 ayat 12 DG ya. Yang kalau sentuh tentang di buku kehidupan ini di sini. Oke. Wahyu 12 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Oke, saya baca ya. Dikatakan demikian. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan semua perbuatan kita harus melalui api. 1 Korintus 3 ayat 13. 1 Korintus 3 ayat 13. Bagaimana menguji perbuatan kita? Melalui apa diuji perbuatan kita? Baik, saya baca Romo. Kelak, saya ulangi ya, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan hari penghakiman dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tidak bisa menghindari purgatorium ya. Betul, keren. Luar biasa ya. Oke. 1 Korintus 3. 1 Korintus 3:15. 1 Korintus 3:15. Iya. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Wow. Karena apa? Karena tidak bisa masuk ke sana bercacat. Wahyu 21:27. Makanya api, ini api untuk memurnikan. Karena tidak bisa masuk ke sana bercacat. Wahyu 21:27. Wahyu 21:27. Ini api penyucian gitu ya. Kita sambung semua. Engkau dengar. Jadi rentetan harus seperti itu. Nanti orang yang di surga itu orang seperti apa? Oke. Iya. Izin aku yang baca. Udah dapat ini. Gantian dulu. Nah. Wahyu 21 ayat 27 ya Romo ya. Yuk. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya semua yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dan semua orang yang tertulis di dalam buku kehidupan harus dihakimi menurut apa? Perbuatan. Kalau yang tidak boleh masuk ke sana bercacat, artinya yang di surga ini sudah sempurna, jiwa-jiwa ini sudah sempurna atau tidak? Sudah sempurna. Oke, Ibrani 12, 22, 23. Ibrani 12, 22, 23. 22-23. Saya baca ya. Siapa yang ada di Yerusalem surgawi atau di surga? Oke. 22-23. Tetapi ini saya pakai TB2 ya Pak Roy. Oke, 22-23. Kalau ada sedikit beda itu karena TB2. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oke. Kepada jiwa-jiwa orang yang sudah disempurnakan. Karena itu tidak bisa masuk ke sana bercacat.
Dan Jiwa-jiwa apa yang sudah disempurnakan. semua kita harus dipurifikasi seolah-olah melalui api. Ingat pernyataan tadi. Karena Koneksinya. perbuatan kita harus melalui itu. Jadi, kalau yang tidak percaya purgatorium itu hati-hati. Nah itu yang tahun 2023 dibahas Roma ya sama purgatori ya. Oke teman-teman. Ya. Tadi Leslie, jadi angka pelan ya. Iman, perbuatan, hidup bagaimana, dihakimi bagaimana, dan dibersihkan bagaimana supaya masuk ke sana jiwa orang-orang benar. Iya. Ini nih yang mereka bilang pembenar karena iman tuh. Jiwa orang-orang benar yang harus disempurnakan dulu untuk masuk ke sana. Lalu pertanyaan kita, bagaimana caranya supaya disempurnakan? Harus tertulis juga nama kita ya. Kalau nggak tertulis Yang pertama itu. Ya, kita punya rapor dulu. Rapor kehidupan kita. Mantap Leslie. Ini nih. Mau tambah silakan Kai.